Selamat sore sahabat-sahabat semua yang di Facebook, yang di Instagram, yang juga menyimak ngobrol sore Urban Farming episode ke-8 ini juga lewat podcastnya Rumah Hijau Net, ada di Spotify, ada di Anchor FM juga. Semoga sore ini menjadi sore yang membahagiakan buat kita semua dan menjadi sore yang penuh hikmah dan penuh berkah. Perkenalkan, saya Andito, saya urban farmer dari Jakarta Timur. Sehari-harinya selain menjadi ayah dari 2 anak homeschooling, saya juga membantu sahabat-sahabat di dalam proses urban farmingnya. Ada yang saya bantu untuk menyediakan instalasi hidroponik, ada yang juga dengan komposter seperti yang ada di belakang saya ini. Itu ada 2 komposter, yang satu akan diambil yang pesan dari Sentul, yang satu akan diambil yang pesan ada tinggalnya di sekitaran Jakarta Timur, Pisangan Lama. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah selesai, besok bisa diambil dan dijemput oleh para pemesannya. Saya bersyukur sekali karena sore hari ini dalam proses composting ini dan pembuatan komposter ini saya mendapatkan sebuah metode-metode baru dengan tujuan supaya komposternya semakin lebih stabil lagi, lebih compact lagi, lebih bisa dipakai lebih tahan lama. Dan bersyukur sore hari ini saya dapat metode-metode itu. Jadi mungkin ini termasuk golongan komposter 3.0. Jadi yang kemarin ada 2.0, ada sebuah proses yang saya sempurnakan, ini sudah lebih sempurna lagi. Harapannya mudah-mudahan semakin awet komposternya, semakin enak dipakai dan semakin bisa menghasilkan sampah-sampah yang bermanfaat. Lebih tepatnya sebenarnya dia menjadi alat supaya sampah-sampah di rumah jadi lebih bermanfaat. Tidak hanya ditumpuk begitu saja dan kemudian menjadi persoalan untuk kita ke depannya. Ya sahabat semua, sore hari ini kita ngobrol tentang pestisida nabati. Dan saya bersyukur yang request temanya ada nih di Instagram. Halo Kak Rere, terima kasih ya untuk temanya. Sudah menjadi sebuah inspirasi buat ngobrol sore urban farming di sore hari ini. Oh ya, buat sahabat-sahabat semua yang ingin berbagi, ingin bertanya seputar penggunaan pestisida, khususnya pestisida nabati, silahkan tinggalkan di kolom komentar, boleh di Instagram, boleh di Facebook, atau kalau menonton video atau mendengarkan rekaman ini via YouTube atau via Spotify, boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar yang tersedia, atau bisa DM ke Instagram saya di @wahyuandito. Selalu sedapat mungkin selama pesan itu sampai ke hadapan saya dan saya dalam kondisi sehat dan baik, niscaya akan saya respon dan akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami, sesuai dengan apa yang saya tahu. Karena ilmu urban farming itu betul-betul berkembang dan bersyukur banget di era sekarang, eranya digital ini, ilmu-ilmu informasi seputar urban farming semakin banyak orang berbagi informasi, wah itu makin banyak sehingga makin bisa kita pelajari bersama. Karena itu saya sebetulnya senang kalau teman-teman berkenan memberikan feedbacknya, berkenan memberikan komentarnya, apa yang kira-kira sedang dijalankan, sedang menanam apa, metodenya apa, organik kah, aquaponik, budi kamber, hidroponik. Silakan sahabat semua, karena ini ngobrol urban farming. Saya sih pengennya juga nanti ke depannya mengundang sahabat-sahabat yang praktisi, nanti saya ajak ngobrol di sini untuk kemudian berbagi insight-insight atau pengalaman-pengalaman seputar urban farmingnya. Ya, saya sapa dulu ya sahabat-sahabat yang sudah sempat hadir nih, terutama yang kelihatan di Instagram ya. Ada Kak, ini Pak Tri bukan ya, Pak yang Tuana Coffee ini. Maaf ya kalau saya lupa. Ada Mbak Rere jelas, ada Kak Ea Tren, Bro Andika, Kak Dewi, Kak Vin Sofian, Kak Helmi Zulfitra, dan Kak Rani Prasasti ya. Yang di Facebook saya bisa lihat nggak ya? Coba saya cek dulu karena mumpung saya masih wah ini ternyata tidak mudah untuk masuk. Oke, jadi nanti saya aja saya lihat nanti di Facebook langsung ya. Jadi mari kita mulai sharing-sharingnya seputar pestisida nabati. Jadi sebenarnya sahabat semua, kalau kita ngomongin soal pestisida, ini berarti kita kan ngomongin hama ya. Hama itu sudah pernah menjadi obrolan kita di seri-seri sebelumnya. Boleh teman-teman coba cari
obrolan yang sebelumnya, urban farming sebelumnya, kita ngobrol tentang hama. Dan pestisida ini biasanya memang ditujukan untuk agar hasil panen kita atau tanaman kita ini terhindar dari hama. Bukan hanya terhindar, mungkin juga mematikan hamanya, atau kemudian intinya adalah menjauhkan si tanaman kita dari hama. Atau kalau sudah tanaman kita sudah dikerubuti hama, nah gimana nih cara mengatasinya? Biasanya baru menggunakan pestisida. Sahabat semua, jujur saya pribadi sebetulnya bukan praktisi pengguna pestisida. Kenapa? Karena memang mungkin saya nggak terlalu seneng aja ya, apa pakai semprot-semprot pestisida yang model semprot itu gitu, karena memang mungkin karakter aja gaya. Jadi bukannya nggak boleh banget pakai pestisida, boleh. Nah, kita sekarang ngomongnya soal yang nabati. Kalau saya ada hama di tempat saya, biasanya saya lebih mengatasinya dengan cara yang mekanik. Jadi ada kutu, ada apa, udah saya cuci, saya pitesin, saya kemudian bersihkan dengan tangan langsung gitu. Karena mungkin juga tanaman saya masih sedikit. Jadi karena katakanlah saya di rumah ada total mungkin sekitar 240 lubang untuk hidroponik dan beberapa polybag tanaman organik. Nah, itu istilahnya tantangan hamanya masih belum terlalu besar gitu, atau belum terlalu banyak. Jadi saya masih bisa atasi sendiri atau berdua dengan istri saya, atau kadang saya bisa libatkan anak-anak saya, yuk tolong bantu ayah sama mama untuk mengatasi hama yang ada gitu, misalnya. Saya bisa mengajak anak-anak gitu. Nah, penggunaan pestisida sendiri saya memang sudah pernah menggunakan. Jadi intinya sebenarnya gini sahabat semua, kalau mau menggunakan pestisida tentu pilihan ada di tangan kita mau pakai pestisida yang karakternya seperti apa. Namun sebelum menggunakan pestisida, sahabat semua saya ajak untuk melihat bahwa kalau ada hama yang kemudian datang di tanaman-tanaman kita, itu sebetulnya tandanya tanamannya sahabat semua itu layak dimakan. Nah, itu dulu ya. Jadi ketika ada hama datang, kalau bisa teman-teman bisa melihat itu sebagai sebuah indikator yang baik, dalam artian berarti tanaman saya ini layak untuk dinikmati oleh saya. Kenapa? Karena nggak cuma kita, tetapi kemudian para hewan-hewan lain, katakanlah yang kita sebut sebagai pengganggu atau hama ini, bisa menikmatinya. Karena kalau kemudian tanaman-tanaman itu tidak dinikmati oleh hama, sebetulnya bisa jadi sebuah pertanyaan. Ada apa nih sama tanaman ini sampai kemudian kok kok mulus banget nih, bersih banget gitu. Jadi ya mungkin bisa juga karena katakanlah lingkungannya sangat tidak mendukung buat hama ya. Misalkan sahabat-sahabat semua nanamnya di rooftop. Wah, kalau nanamnya di rooftop apalagi di lantai 20 gitu ya, walaupun anginnya kencang, tapi ya tentu hama males kalau naik ke sana. Itu kalau tanaman ditanam di rooftop kemudian nggak ada hamanya, wajar. Karena apa? Karena memang hama nggak, males banget naik ke sana. Tikus pun ya senumpang-numpangnya naik lift, dia juga males naik ke atas gitu. Andai kata ada pun sangat mudah diatasi. Jadi sangat lihat kondisi dan situasinya. Kalau teman-teman tinggal di katakanlah rumahnya itu kiri kanannya ada banyak halaman kosong, itu adalah tempat hama-hama bersarang biasanya. Jadi tantangan hamanya biasanya lebih besar tuh kalau teman-teman punya lahan kosong di sebelahnya, apalagi kalau rumahnya ada di sebelah sawah. Wih, mantap banget. Nah, itu biasa tantangan hamanya jadi lebih besar. Nah, jadi sebelum kemudian kita ngomongin alat untuk mengatasinya, saya mengajak sahabat semua untuk melihat pestisida dan hama ini, khususnya hewan yang datang ikut menikmati tanaman kita ini sebagai sebagai organisme yang menjadi indikator bahwa tanaman kita layak dimakan. Itu dulu. Jadi ketika ada hama datang, saya mengajak, yuk mentalnya kita syukuri dulu. Ada hama nih. Kan biasanya kalau ada hama, waduh ada hama nih. Wah, semprotin apa nih? Waduh, tanamanku. Nah, saya ingin mengajak sahabat semua yang menyimak tayangan ini, baik yang lewat di Facebook, di Instagram, ataupun di podcast, untuk melihat bahwa ketika ada hama datang, mari kita merespon itu dengan hati yang gembira. Gimana sih nih Mas Adi, itu ada pengganggu kok gembira? Karena ini sebetulnya indikator sahabat semua. Ini indikator bahwa
tanaman yang kita tanam itu layak sekali untuk kita makan. Karena apa? Pestisida, hama itu suka dengan tanaman kita. Oke, nah makanya kemudian kalau saya pribadi memang pestisida itu langkah terakhir banget gitu. Eh, saya lagi pengen nyoba lagi sih, dalam artian gini, saya kan baru bikin ekoenzim nih 3 bulan yang lalu. Nah, minggu-minggu ini minggu-minggu panen nih. Kabarnya ekoenzim bisa dipakai untuk membantu pestisida nggak suka di tanaman kita. Nah, nanti saya praktek dulu ya. Nanti kemudian saya ceritain lagi bagaimana perkembangan tanaman saya. Kebetulan di rumah lagi nanam yang jelas daun mint sih. Daun mint itu juga hama tuh nggak terlalu seneng sama daun mint, malah nggak ada. Jarang banget ada sih, ada kutu warna hitam gitu, tapi dia nggak pernah meranggas di tempat saya, tidak pernah berkoloni banyak. Jadi ada sih hamanya daun mint, ada, cuma nggak banyak. Terus ada sempat sebulan 2 bulan yang lalu itu siklusnya ada di kutu apit yang berwarna hijau atau kuning gitu ya. Nah itu mereka menggerayangi atau hidup di antara sayuran-sayuran sawi saya, pakcoy, sawi samhong. Nah, mereka tuh hidup di situ. Nah misalnya ada juga ya saya lagi nanam tomat di hidroponik juga, dan di NFT tumbuh. Nah ini banyak nih kutu-kutu putihnya nih, kutu-kutu putih yang kemudian masuk di sana, yang memenuhi tanaman tomat saya gitu. Nah itu juga saya masih pakai pestisida mekanik lah, masih pakai tangan saya, saya pites-pitesin seperti itu. Pengen sih nyemprotin, cuma nah ini jadi sahabat semua, ini pengalaman urban farming ini adalah dari sisi saya. Tentu teman-teman bisa mudah-mudahan bisa mengambil apa yang baik dari podcast ngobrol-ngobrol sehari-hari ini gitu. Nah, sebentar. Oke. Sedikit mengurangi frekuensi suara dari kamar mandi. Mudah-mudahan bisa jadi lebih jelas. Ya, jadi hama atau kemudian pestisida ini, menurut saya mengajak sahabat semua, sebelum kita menyiapkan senjatanya, kita siapkan dulu mindsetnya. Jadi ketika kemudian ada hama datang, saya mengajak teman-teman berbahagia, bergembira. Oh, tanaman saya layak saya makan. Karena apa? Ini dihinggapi hama, artinya aman untuk saya makan. Terus yang kedua, kita bisa berbagi dengan organisme yang lain. Oh oke, kamu makan ya, oke, tapi kamu sedikit aja ya, jangan makan semuanya ya, misalkan seperti itu. Tapi ketika kemudian sahabat-sahabat pengganggu kita ini mulai rame banyak, mungkin kita memang perlu mengatasinya. Ya oke, ngambil boleh dong, tapi jangan semena-mena gitu juga gitu, memanggil keluarganya lah segala macem. Nah, pestisida bisa kita gunakan, namun yang saya pahami, pestisida ini ada 2 model. 2 model itu artinya apa? Model pertama adalah model yang menggunakan bahan baku atau pelarutnya itu menggunakan bahan dasar menggunakan minyak. Menggunakan minyak artinya gimana? Minyak ini artinya kalau ketika sekali disemprot, ya udah dia nggak akan luntur lagi. Dan itu yang biasanya dipakai, yang saya ketahui ya, itu biasanya dipakai oleh teman-teman petani dengan lahan yang cukup luas. Supaya apa? Nyemprotnya sekali aja. Nempel deh tuh si minyaknya itu ke dalam ke tanaman-tanamannya, ke daun-daunnya, dan karena dia minyak, andai kata kena hujan, kena air, dia nggak langsung larut gitu. Jadi lebih hemat pengerjaannya. Tapi bayangkan sahabat semua, itu ketempel loh di daun-daun yang kemudian dikatakanlah diolah, kemudian dikemas, kemudian sampai ke tempat kita. Kalau kita mencucinya dengan air biasa, tentu ya minyak sama air kan tidak bisa bercampur, kecuali sahabat semua mencucinya dengan, katakanlah saya di rumah ada mesin Kangen Water, bisa menghasilkan pH 11,5. Nah itu memang minyak larut, itu memang buat nyuci pestisida gitu. Nah sahabat semua, di dalam menggunakan pestisida, saya sih tidak menyarankan sahabat semua menggunakan pestisida yang berbahan dasar atau berbahan baku minyak seperti itu. Karena apa? Ya itu dia. Kalau kemudian hama aja nggak mau makan, apalagi kita gitu. Kita mungkin karena kita nggak bisa lihat sih.
Kalau hama kan tahu ya, mereka yang bisa merasakan, akhirnya mereka tidak mendekat atau mereka mati di sana. Tapi kalau kita manusia kan nggak tahu. Dan karena nggak tahu, yang perlahan kita konsumsi setiap hari ini, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika itu dikonsumsi secara terus-menerus setiap hari, berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, ya makanya kemudian salah satu yang disarankan untuk kita kan minum air putih yang cukup, karena apa? Di situ ada proses detoksifikasi, di situ ada proses hidrasi. Mudah-mudahan minyak-minyak yang numpuk-numpuk itu bisa kita keluarkan, karena ujung-ujungnya kalau sampai tersumbat di badan kita, ya gitu deh. Awal dari semua penyakit adalah ketika peredaran darah kita tersumbat dimanapun, ya dimanapun. Pegal-pegal adalah peredaran darah yang tersumbat. Ya nggak usah ngomongin stroke ya, itu udah jelas banget gitu. Nah, kembali lagi ke pestisida, kalau kemudian kita mau menggunakan bagaimana? Nah, maaf ya muter-muter dulu ya, nggak langsung to the point pakai pestisida seperti apa, karena apa? Saya ingin mengajak sahabat semua punya mindsetnya dulu untuk pestisidanya. Dan sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lo langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, mengenai pestisida nabati sendiri, sahabat semua, yang saya pelajari, yang saya pahami dan saya praktekkan, yang namanya pestisida nabati yang jelas pertama bahan bakunya adalah air. Jadi air yang kemudian diberi sedikit pengikat. Pengikat itu kalau versi nabatinya itu ada buah namanya lerak ya. Lerak ini sebuah buah, dia mirip apa ya? Mirip kayak klengkeng, tapi dia lebih liat, lebih lengket. Nah, itu kalau digosok-gosokkan di tangan kita seperti ini, itu jadi ada busanya. Nah, itu jadi memang berperan, memiliki fungsi untuk katakanlah seperti sabun cuci piring. Tapi kalau teman-teman belum bisa dapat akses ke lerak, bisa menggunakan sabun cuci piring sedikit saja. Katakanlah untuk satu botol 500 ml ya mungkin hanya 1/4 sendok teh saja gitu. Jadi betul-betulnya fungsinya hanya sebagai perekat supaya kemudian dia lebih nempel, bukan di daun, tapi untuk nanti menempel di hama-hamanya gitu. Nah, apa bahan-bahan yang bisa kita gunakan? Secara prinsip, sahabat semua boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena gampang sebetulnya. Yang saya pelajari intinya adalah bahan-bahan nabati atau bahan-bahan tumbuhan yang bentuknya katakanlah bisa buah, bisa umbi, yang secara karakter dia pahit, karakter dia pedas, secara karakter dia bau, dan secara karakter dia apa ya, pokoknya dia nggak enak lah. Kalau teman-teman membayangkan tuh udah mau pengen muntah gitu. Nah, itu sebetulnya menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan. Contoh misalnya apa nih teman-teman? Ada boleh nggak sharing? Misalnya yang pahit apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Misalnya yang pahit tuh misalnya pare, bisa apa sih? Kita bisa saran saya sih, coba teman-teman bayangkan apa bahan-bahan nabati yang bisa digunakan yang ada di sekitar teman-teman. Jadi yang dekat aja gitu. Katakanlah di dekat rumah saya itu suka kadang-kadang jatuh bergelimpangan itu buah mengkudu. Nah, mengkudu ini bisa dipakai, atau bahasa lainnya apa ya? Pace ya, buah pace ini. Mengkudu bisa, terus bawang putih, terus kadang juga bisa menggunakan tembakau. Betul tuh, mengkudu bisa Kak Kori, benar. Tembakau, terus cabe ya, makin pedas makin mantap ya. Pete mungkin bisa, cuma kalau teman-teman juga nggak kuat baunya, mendingan gak usah dipakai. Ya, tapi itu bisa dicoba sahabat semua. Nah, kumpulkan bahan-bahan itu, tapi yang nggak usah terlalu banyak juga. Katakanlah ya 2-3 bahan sekaligus bisa. Kalau saya dulu menggunakan kombinasi bawang putih, terus mengkudu, terus kemudian cabai waktu itu yang ada di dekat saya. Udah, semua bahan itu saya gerus, saya giling, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, boleh diremet-remet silahkan. Nah, itu kemudian dicampur air, terus disimpan di dalam sebuah wadah. Katakanlah target semprotan kita ukurannya 500 ml. Boleh tuh wadahnya atau gelasnya atau botolnya itu ukurannya kurang lebih 500 ml juga.
masukkan semua bahannya di sana, masukkan air sampai memenuhi 500 ml itu, plus si sabun cuci piringnya juga di situ, dah diamkan semalam. Diamkan semalaman, besok paginya baru disaring. Saring, nah air saringannya ini yang kita pakai buat menyemprotkan ke tanaman-tanaman yang ada hamanya. Apakah bisa buat pencegahan? Bisa juga. Nah, prinsipnya juga di sini nih sahabat semua, saya mengajak teman-teman melihat bahwa pestisida nabati yang berbahan dasar air ini jelas-jelas tidak akan seefektif kalau teman-teman menyemprotkan obat serangga ke tanaman teman-teman. Jadi misalnya nih ada kutu atau ada belalang masuk, terus teman-teman semprotin obat serangga gitu ya, pembasmi serangga, pasti mereka langsung bergelimpangan. Ya, to the point banget ya si pembasmi serangga ini. Tapi kemudian si semprotannya itu nempel tuh di tanaman-tanaman kita gitu. Ya, terus ya kalau kita ingat nyuci, kalau enggak kan kita langsung makan. Kalau saya sih prinsipnya sederhananya, saya selalu membayangkan yang ada di depan hadapan saya, tanaman-tanaman saya ini akan saya makan langsung. Ibaratnya saya tinggal ke kebun bawa bumbu pecel, motek, makan langsung tuh sebenarnya bisa gitu. Jadi itu yang saya bayangkan terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar saya. Karena apa? Yang saya mau akses bukan hanya sayurannya, tetapi yang saya mau akses adalah kesehatannya juga gitu. Saya pernah nyinggung soal antioksidan belum ya? Pokoknya antioksidan itu adalah sebuah hal yang hanya ada, yang menurut apa yang saya pelajari, dia hanya ada di tanaman yang baru diambil dari sumbernya. Katakanlah kangkung, sesederhana kangkung. Saya pernah sampai dapat testimoni dari asisten rumah tangga sahabat yang pasang hidroponik ketika saya lagi maintain ke sana. Mas, ini kok kangkungnya benihnya beda ya? Kok enak banget daripada kangkung yang ada di pasar? Sama aja sih mbak gitu. Tapi ini enak banget ya. Oke, ya memang begitulah sayuran yang baru kita petik dari kebunnya sendiri. Katakanlah di sini ada saya lihat nih yang komen Kak Kori misalnya. Kak Kori sudah mulai melakukan urban farming di rumahnya. Nanam apapun, cabai kayak tomat, begitu Anda petik, Anda makan, itu berbeda sekali dengan tanaman atau katakanlah sayuran buah-buahan yang kita beli di pasar. Sorry itu saya memang benar begitu. Nah, itu yang saya alami. Ya, ini bukannya sengaja manas-manasin teman-teman yang belum mulai urban farming ya, tapi memang benar teman-teman. Itu sangat terasa sekali bedanya. Nah, balik lagi ke pestisida nabati tadi ya. Kalau kemudian saya ngomong soal pestisida ini kok kayaknya putus-putus ya, nggak langsung ngomong aja pestisida, karena memang saya tidak secara direct mengajak teman-teman pakai pestisida. Itu adalah langkah terakhir yang kalau memang teman-teman sangat membutuhkan itu ya sudah pakai deh pestisida gitu. Saya juga mau pakai sih, bukannya saya ngomong gini bukannya berarti saya anti, enggak. Saya juga lagi kepengen nyoba lagi nih sebenarnya, tapi itu menjadi sebuah hal yang katakanlah mungkin kalau buat saya pribadi sifatnya percobaan, garda terakhir gitu ya. Kalau kemudian saya sudah mencoba pakai mekanik, sudah menjaga. Oh ya, juga ada seperti ini. Teman-teman menanam tanaman-tanaman yang bisa menarik para hama-hama itu ke tanaman itu. Tapi dia bukan tanaman konsumsi. Misalkan, saya lupa ada istilahnya tuh. Nah, nanti kita bisa cari bareng ya. Ada istilah itu tanaman-tanaman yang kemudian memang sengaja ditanam di sekitar tanaman kita supaya nanti hamanya lebih milih ke tanaman itu. Nah, tanaman itu kita nggak makan. Katakanlah, pengalaman saya pernah nanam jagung. Keren ya. Di Jakarta nanam jagung. Pernah, ya di polybag tetap. Saya nggak punya lahan. Nah, tetap nanam di polybag, nanam jagung. Tumbuh sampai sekitar 50 cm. Sebentar. Oke, baik lagi. Tumbuh sampai sekitar 50 cm. Tapi kemudian si daun-daunnya ini dilalahnya itu kayak kemudian dikerubutin sama si kutu-kutu apit itu banyak banget di sana. Saya sampai kasihan banget nih tanaman jagung nih. Memang kayaknya diminati sekali. Efeknya gimana? Yang tanaman lain aman. Tanaman sawi dan yang lain yang saya tanam tuh nggak dihinggapi hama gitu.
Tapi si tanaman jagung itu sampai ada tuh istilahnya karere refugia gitu ya, karere ya. Refugi apa dari kata pengungsi ya, biar kemudian mengungsikan hamanya ke sana semua ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa tanam tanaman seperti itu yang kemudian si hama-hama itu mereka lebih cenderung ke sana. Ada kalau nggak salah, boleh saya dibantu ya karirnya ya kalau ada informasi tambahannya. Misalkan nanam kembang sepatu, tanaman-tanaman yang berwarna merah gitu misalnya, itu juga katanya bisa menjadi refugi ya, bisa menjadi tempat berpalingnya para hama-hama itu tidak ke tanaman kita, tapi ke tanaman yang lain gitu. Andai kata ada, ya karena ada pembanding, ada yang lain, mereka nggak full ke tanaman kita gitu. Nah, itu juga bisa menjadi garda sebelum menuju pestisida. Nah, tapi ketika kemudian teman-teman mau pakai pestisida, maka saya mengajak teman-teman pakai yang nabati, pakai yang organik. Nah, kembali ke yang tadi bahwa pestisida yang berbahan dasar air jelas tidak akan seefektif pestisida berbahan dasar minyak. Kenapa? Apalagi kita pakai nabati. Prinsipnya adalah mengurangi dan bukan menghabisi. Karena apa? Memang tidak akan bisa habis kalau pakai nabati menurut pengalaman saya. Gitu. Dia bisa mengurangi, bisa menjauhkan. Tapi kemudian dalam waktu tempo 2-3 hari lagi dia akan balik lagi. Makanya kalau teman-teman konon cari kayak instalasi, kalau cari sayuran yang di label organik menjadi mahal, mungkin bisa jadi karena treatmentnya tidak mudah. Karena dia mungkin katakan harus semprot si pestisida nabatinya ini nggak bisa sekali doang dalam waktu sebulan atau menuju masa panennya, bisa jadi setiap hari. Karena apa? Karena ya memang begitulah cara merawatnya gitu. Karena kan organik, kecuali organiknya bohongan ya. Tapi kalau organik yang beneran, yang sungguhan, karena saya menjadi praktisinya juga, ya kurang lebih seperti itu sahabat semua. Betul-betul dijagain gitu. Karena kita tahu ujungnya apa? Kita ingin menikmati sayuran yang bebas pestisida, yang aman buat kita, yang kemudian antioksidannya tinggi, ya sesuatu yang kemudian bisa kita nikmati sama-sama lah. Ya, sahabat semua, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk melihat hama sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi kita para urban farmer. Karena apa? Tandanya tanaman Anda layak untuk dimakan, satu itu ya. Kalau kemudian para hama ini tidak bisa kita singkirkan dengan cara yang konvensional, cara-cara mekanik gitu ya, dicuci, dibersihkan, dipites dan sebagainya, maka mungkin penggunaan pestisida bisa dipertimbangkan. Semprotnya dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi itu, sifatnya pahit, pedas, bau, dan kemudian lengket juga bisa gitu. Nah, itu yang kemudian dijadikan satu, kemudian digerus, disimpan di dalam air, dicampur dengan air, campur dengan perekatnya, bisa dengan lerak, bisa dengan sabun cuci piring, atau kemudian, dan kemudian didiamkan semalaman. Setelah didiamkan semalaman, besok bisa disaring, baru bisa langsung dipakai. Dan saya lagi mau coba ekoenzim saya, siapa tahu ada efeknya terhadap kutu-kutu putih yang ada di rumah saya. Nanti kita coba dan nanti saya obrolin lagi kita ngobrol di sharing obrolan farming yang selanjutnya atau di video-video saya yang akan saya upload di IGTV maupun di YouTube. Demikian sahabat semua, sedikit cerita seputar pestisida nabati. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau kita diskusikan, saya lihat dulu yang di Facebook ya. Wih, ada Mas Yanto nih. Tanaman tanpa obat kimia lebih sehat. Setuju banget Mas Yanto. Sangat setuju. Jadi soal pestisida ini sebetulnya buat saya pribadi. Jadi ini banyak aliran ya, banyak cara pandang. Kalau buat saya pribadi yang membedakan antara tanaman yang organik dan non organik bukan dari tempat ditanamnya. Katakanlah ada yang bilang organik harus di tanah, hidroponik tidak termasuk organik. Karena apa? Dia kan tumbuhnya pakai bahan kimia, pakai pupuk-pupuk yang udah dicairkan, ya itu bisa kita diskusikan lagi. Walaupun bagi saya itu adalah garam yang kebetulan kalau yang kita makan sehari-hari kan namanya NaCl. Kalau ini garamnya terdiri dari sekian belas unsur makro dan sekian 20-an unsur mikro yang kemudian diracik menjadi dalam bentuk garam. Dan selama tanaman itu tumbuh, maka
tanaman itu layak kita makan. Persoalannya, atau katakanlah tantangannya itu adalah apa yang kemudian tertempel di daunnya. Kalau kemudian yang tertempel di daunnya adalah eh, dia tumbuhnya di tanah, tapi kita semprotin pestisida berbahan dasar kimia misalnya, yang pakai pelarutnya pakai minyak, ya nempel deh tuh barang nempel deh tuh pestisidanya di daunnya, hama nggak mau, dicuci juga nggak mau, dan kita yang makan. Nah, itu jadi pilihan. Jadi buat saya organik atau anorganik tergantung penggunaan pestisida. Kalau pestisidanya yang digunakan adalah pestisida yang nabati, yang berbahan dasar air, itu masih masuk kalangan organik. Karena apa? Masih aman buat kita makan. Ibaratnya sederhananya gini, kalau teman-teman berani memakan sayuran teman-teman tanpa dicuci, nah itu organik tuh. Ya nggak? Kalau masih harus dicuci, sebetulnya berarti ada sesuatu yang pengen kita bersihkan. Ya oke lah kalau debu-debu atau tanah segala macam, tapi semakin organik tanaman Anda, semakin Anda bisa langsung makan langsung dari sumbernya. Keren kan? Keren. Ya, itulah asiknya urban farming, teman-teman. Nah, ini Kak Lena kayaknya manggil sohibnya, apa suaminya nih? Mas Bambang. Nah, pestisida organik yang dijual bebas itu aman nggak, Mas? Saya nggak bisa komentar, Kak Wulan. Karena saya nggak tahu bahannya seperti apa. Eh, ya mudah-mudahan aman, dalam artian apa, kalau dia sampai berani melabeli organik di botol pestisidanya, ya mudah-mudahan aman. Karena ya kalau nggak aman ya berarti dia tanggung tanggung dosanya gitu. Bohong berarti kan. Eh, ya eh, buat saya pribadi, Kawulan paling aman adalah kita bikin sendiri pestisidanya. Tapi kalau Kawulan nggak mau repot, mau coba pakai yang dijual-jual, silakan Kak. Tentu silakan. Kemarin juga saya ke tempatnya Kak Ari kan, Pak Ari yang di Bekasi itu, tempatnya Kawulan. Beliau pakai hormon hantu namanya. Tapi itu hormon pertumbuhan yang kemudian disemprotin di batang, di daun segala macam. Katanya juga organik. Tentu nggak apa-apa, silakan dicoba. Semoga aman Kak. Jadi siapa tahu kemudian tanamannya Kak Wulan makin sehat. Emang di tempatnya Kak Wulan ada itunya, ada hamanya. Kayaknya di rooftop cukup terkendali tuh. Di balkonnya Kak Wulan kayaknya dengan matahari sekian luar biasanya, terus lahan sekian luas, sepertinya kelihatannya harusnya sih aman. Atau mulai ada hamanya ya Kak? Boleh dong di-sharing ya. Oke, kita lihat di Instagram. Di Instagram siapa aja yang udah hadir nih? Ada Mas Helmi ya tadi ya. Oh, menginspirasi saya nih dalam berhidroponik. Masa sih Kak? Ditunggu foto-fotonya kalau begitu. Ada Kak Lontong Tahu. Wih. Terus ada Kak Kaspar Ma'ruf. Wih, ada Bro Ivan, Kak Tunas Gaya, Kak Nurlida, Fatmika Sari. Ada Kak Laura nih. Apa kabar nih Kak Laura nih kompostingnya? Semoga lancar. Kak Nur Hadi. Tuh katanya Bro Andika, ada yang pahit tuh ada pare, pedas, cabe, yang bau pete. Ya, pete. Saya setuju sama Kak Kori, mendingan langsung kita makan aja ya Kak. Ada Kak Judit, gimana Kak, sehat? Nah, untuk hama yang hidup di dalam tanah gimana Om? Ada siput, kutu, pendekatannya dengan hama di daun sama. Ini memang seru sih kalau si siput ini. Bro Andika nih ngomongnya tanah yang di tanah langsung atau kemudian tanah yang di polybag. Karena kalau tanah yang di polybag, saran saya sih memang perlu di detox dulu tanahnya. Dalam artian gini, ada siput nih. Kalau sudah ada siput berarti akan ada bibit-bibit siput di sana. Nah, kita perlu mengurangi dulu nih bibit-bibit siputnya dengan cara apa? Katakanlah tanahnya bisa di polybag, ada siputnya. Yaudah, untuk tanah itu perlu ditebar dulu, digelar dulu di atas terpal misalnya, ditebar dulu, kemudian ya nggak usah disemprotin apa-apa sih menurut saya. Tapi kalau misalnya siput berarti kan lawannya garam ya, bisa ditaburkan sedikit garam, Bro Andika. Kasih aja garam sedikit, diaduk-aduk, kemudian untuk mengurangi populasi siputnya didiamkan 2-3 hari, baru kemudian bisa dipakai lagi. Saran saya sih seperti itu. Tapi kalau kemudian di tanah kan Bro Andika kan, walaupun rumahnya tidak terlalu luas, tetapi kan lahannya itu langsung ke tanah kan ya. Nah, kalau siputnya di situ memang sedikit seru karena apa? Ya namanya juga di bawah, air hujan langsung turun ke sana.
pasti sangat nyaman buat siput. Jadi menurut saya sih nguranginnya kita menggunakan garam, dalam artian misalnya Bu Andika ada sepetak nih, ada siputnya di situ, ya udah tanaman kan mungkin sudah nggak survive, cabut ya tanamannya, digemburkan, kasih garam sedikit di situ, garamnya kasih garam tapi nggak usah diaduk-aduk lagi, biarin aja di situ dulu, lihat perkembangannya seperti apa. Kalau kemudian masih ada siputnya, bisa diulangi lagi, dan karena siput itu nggak suka garam kan, dia bisa mati, bahkan apa sih, lendirnya itu kayak langsung kering gitu ketika kemudian kena garam. Itu bisa kemudian dicoba. Semoga lancar ya. Kak Rere, makasih ya tadi. Oh, ada marigold zinnia. Nah, ini teman-teman silakan googling ya. Bunga-bunganya seperti apa. Ada marigold dan zinnia sebagai refugia tadi. Sebuah cara supaya kemudian hama itu nggak terfokus hanya ke sayuran kita, tapi dia terfokus sama tanaman-tanaman lain yang tidak kita makan. Katakanlah marigold kan dia jenis bunga sebetulnya, tapi hama suka. Nah, kita kan nggak makan marigold, kecuali Anda makan marigold. Tapi kalau nggak, ya lumayan itu bisa ditanam. Kak M Taufik ada Kak Mary Sapu, di Kak Maria Andaru, ada Kak Este Nur Fitria. Oke, Kak Siti ya berarti ya mungkin ya. Nah, Kak Wulan bilang katanya belum ada, jangan sampai ada. Amin, Kak, amin. Tapi kalau sampai ada, diterima dengan bahagia yang Kak, dalam artian, tanaman saya aman berarti ini, gitu. Jadi nggak cuma indah dilihat. Kalau teman-teman mampir ya nih ke Instagramnya atau Facebooknya Kak Wulan ini, Kak Sulihtiani Wulandari, ya maaf ya kalau kemudian nanti, sayurannya bikin ngiler. Memang teman-teman, matahari yang optimal menghasilkan sayuran yang optimal. Tetapi itu hanya salah satu faktor. Faktor berikutnya apa? Jelas perhatiannya Kak Wulan terhadap tanaman-tanamannya. Salut Kak, salut. Biasanya suka ketularan hama kutu putih dari beringin Korea yang di taman bawah. Betul. Nah kan kalau beringin Korea kan, Bang Romi udah punya pestisida khususnya kan. Buat saya sih kalau tanaman hias ya santai-santai aja, boleh aja pakai pestisida. Dan ya mudah-mudahan sih bisa segera diatasi kalau sampai kemudian si kutu putihnya ini datang, ya dengan cara seperti itu, mulai dikurangi. Dan kalau kemudian sudah terlalu banyak, ada satu cara yang cukup ampuh, yaitu libur nanam dulu. Kalau di hidroponik sih Kak, libur nanam sekitar seminggu atau 2 minggu, baru kemudian nanam lagi. Itu biasanya hamanya sudah nggak terlalu nyaman di situ. Karena saya punya pengalaman begini soal hama. Jadi mungkin saya pernah sharing di ngobrol sebelumnya. Saya ada tanah di sebelah tadinya. Ini punya tetangga yang kemudian kita bisa pakai selama nggak dibangun bangunan. Jadi anak-anak bisa main layangan di situ, bisa main badminton, bisa bikin kegiatan sama komunitas homeschooling di situ. Nah, waktu awal-awal saya lagi asik-asiknya mulai urban farming, saya ngolah tuh tanah di situ. Saya bikin bedeng-bedengan, bikin apa istilahnya, pot yang meninggi gitu ya. Jadi numpuk batako di kiri kanannya, terus saya kasih tanah gitu. Nah, cakep tuh sayurannya. Teman-teman bisa lihat sekilasnya itu di bannernya YouTube saya di Bitly YouTube Rumah Hijaunet. Itu bannernya, nah itu sebagian keseruan yang waktu itu saya alami, yang sempat kita dokumentasi. Wih, bagus sayurannya selama 2-3 bulan. Nah, setelah itu ya ada 1-2 hama. Oke, nggak apa-apa. Lama-lama hamanya jadi banyak banget ya belalangnya banyak ya, kutunya banyak gitu. Jadi sepertinya mereka itu ada siklusnya gitu. Jadi ketika mereka tahu, di sini ada makanan enak, dicicipin deh gitu. Terus apa mereka punya mungkin lebih canggih dari kita ya. Kita kan untuk mengajak teman-teman berkumpul pakai grup WhatsApp kan, pakai broadcast gitu, pakai status WhatsApp, ke rumah gue ya ada makanan misalnya gitu. Datang berduyun-duyun. Nah, kayaknya mereka punya sebuah teknologi untuk mengabarkan di sini nih makanan gitu. Terus akhirnya jadi ramai banget itu si hama-hama itu, sampai saya sudah merasa akhirnya nggak sanggup waktu itu untuk kemudian memberikan perhatian ke sana, karena ya hamanya banyak banget gitu. Tapi itu jadi pengalaman, itu jadi sebuah keseruan tersendiri, dan tidak lama kemudian tanahnya laku dan pintunya ditutup. Jadi sudah selesai deh kegiatan saya bertanam di lahan yang lebih luas. Tapi di situ saya punya pengalaman dan punya sebuah rasa bahwa
jangankan lahan seluas itu, katakanlah tanah di sebelah saya itu waktu itu luasnya sekitar 400 meter persegi. Saya punya lahan di jemuran saya aja, katakanlah ya ukurannya berapa ya, kalau teman-teman lihat Instagram saya paling ya total-total 2 kali 2 3 kali 3 sekitar itulah, nggak lebih dari 10 meter persegi ya. Total dengan yang ada di teras saya mungkin sekitar 15 meter persegi, saya udah bisa bertanam sayuran macam-macam untuk diri saya dan keluarga saya gitu. Bahkan saya masih bisa berbagi loh, kadang-kadang lagi banyak kasih siapa ya gitu ya. Udah akhirnya beberapa tetangga yang beruntung dapat kiriman sayuran saya gitu. Kalau Kak Wulan tetangganya sangat amat beruntung karena kemarin waktu Idul Fitri katanya hampersnya pagoda, hampersnya Sam Hong King, keren banget, keren Kak, keren. Ya sahabat semua, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika dirasa cukup, sekali lagi teman-teman semua, bagi saya pribadi, pestisida adalah garda terakhir untuk mengatasi hama di tanaman kita. Karena saya ngobrol sini konteksnya urban farming ya sahabat semua. Saya belum ngobrol dalam katakanlah pertanian skala bisnis dan besar. Karena kalau bisnis dan besar tentu akhirnya orientasinya kan hasil yang semakin optimal. Nah, itu kebijaksanaan dan investasinya berbeda. Dalam artian katakanlah saya ambil contoh teman saya yang di Bilimun misalnya, yang di Kalimalang, dia pasang instalasi rakit apung di rooftopnya, dan panen pertama lancar, panen kedua sudah mulai ada hamanya. Nah, apa yang dia lakukan? Akhirnya dia bikin barikade gitu ya, bikin insect net di sekitar rakit apungnya itu. Tambah investasi, tapi jadi jauh lebih aman gitu. Karena dia tahu bahwa yang dia jual adalah keamanan. Yang dia jual adalah organikitas. Maksudnya keorganikan si sayurannya. Ketika dia diolah tanpa pestisida, ketika dia diolah dari kebun kita sendiri, artinya jaraknya dekat, antioksidannya masih super fresh, itu yang dijual. Bahkan teman saya sampai cerita, bro, waktu saya pernah ke sana ya, lihat nih semua sayuran yang ada di sini udah nggak ada yang punya gue. Padahal itu masih umur setengah jalan gitu, udah ditekin semua sama teman-teman istri itu. Wah, padahal baru promonya ke grup WhatsApp. Anaknya kan sudah lagi ditarik dari sekolah waktu itu kan, jadi dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Nah, sekolah yang lama nih masih punya grupnya nih, baru teman-teman dari grup yang itu aja itu udah habis sayurannya gitu. Nah, jadi keren banget lah teman saya ini dengan bisnisnya. Nah, artinya kalau teman-teman sudah mau masuk skala bisnis, maka obrolannya beda. Ini saya masih ngobrol skala urban farming. Ya, Kak Wulan sih sebetulnya sudah masuk kategori bisa masuk ke bisnis, tapi karena instalasinya masih instalasi hobi, maksudnya instalasi NFT dengan jumlah lubang yang katakanlah masih di bawah 1000, jadi itu sebetulnya skalanya masih skala hobi gitu. Jadi masih bisa kita sharingnya masih bisa nyambung lah. Tapi kalau kemudian sudah skala bisnis, maka kebijaksanaannya berbeda, investasinya berbeda, ruangnya berbeda, ruang ngobrolnya sudah bukan ruang hobi, bukan ruang ngobrol yang kita obrolkan sekarang, tapi sudah menjadi ruang-ruang bisnis yang kemudian investasinya perlu kita pertimbangkan, karena tentu hasil menjadi sebuah hal yang sangat penting. Tadi ada yang nanya lagi ya. Oh ya Kak, jadi pestisida nabati cara buatnya gimana? Boleh ditonton tayangan ulangnya ya Kak. Nanti setelah ini selesai bisa ditonton di tayangan ulangnya di Instagram. Juga nanti saya upload ke IGTV kok siarannya ini. Tapi intinya adalah gunakan umbi-umbian, buah-buahan yang sifatnya pahit, pedas, dan bau. Aromanya nggak enak, bikin kita pusing dan mual. Tembakau juga bisa dipakai ya sahabat semua untuk sebagai bagian dari pestisida nabati. Haluskan, campur dengan air, lalu diamkan semalam, berikan sedikit sabun cuci piring untuk kalau Anda tidak bisa menemukan lerak di sekitar Anda, lalu disaring, baru disemprotkan. Secara prinsip seperti itu. Untuk mindsetnya, Kak Ratih bisa simak tayangan ulangnya ya. Sahabat semua, sekali lagi terima kasih loh sudah ikut hadir di Ngobrol Sore Urban Farming episode ke-8 ini. Semoga sharing seputar pestisida nabati ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mendukung saya, katakanlah channel-channel saya ini bisa sharing lagi tentang urban farming yang lebih banyak lagi,
boleh silakan Anda subscribe di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net, atau bisa add friend saya di Facebook di Wahyu Andito, atau kemudian di Instagram saya di @wahyuandito. Karena siapa tahu dengan dukungan teman-teman saya jadi bisa lebih optimal lagi, lebih seru lagi sharingnya. Saya bisa mencoba banyak hal. Saya mungkin nanti bisa katakanlah ketika kemudian perangkatnya sampai ya, saya kemudian bisa lebih banyak berbagi. Kita bisa wawancara teman-teman yang kemudian cukup berhasil melaksanakan urban farmingnya, lebih ingin menggali ke why-nya, lebih menggali ke keseruannya. Kenapa kemudian mau berurban farming? Kenapa kemudian urban farming menjadi sebuah hal yang ingin dipilih? Terus apa tantangannya? Mungkin dari keluarga, atau kemudian tanggapan-tanggapan dari sekitar dan sebagainya. Dan apa hikmah yang kemudian didapat dari proses urban farming? Karena ketika kita menanam, ketika kita membenih, ketika kita melihat bahwa benih yang kecil ini kemudian bisa tumbuh menjadi sebuah tanaman yang hidup, betul-betul hidup melalui tangan kita, maka kita sedang melakukan sebuah keberhasilan kecil setiap harinya. Apakah tanaman ini akan kita makan? Apakah akan kita berikan ke orang lain? Atau akan kita biarkan tetap tumbuh sampai dia mati di situ? Itu menjadi pilihan kita. Tetapi proses menumbuhkan tanaman ini bisa menjadi sebuah media supaya kita, kalau buat saya pribadi ya, saya menjadi lebih bersyukur karena oh begini ya cara kemudian Tuhan itu menjaga semesta ini, ada prosesnya, ada waktunya. Di dalam zaman yang serba instan ini, serba cepat semuanya seperti terjadi begitu saja. Katakanlah ada aplikasi game Farmville gitu ya, atau kemudian yang farming seperti itu hanya dengan pencet tombol tung 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 tung, langsung tumbuh, langsung panen, langsung dijual, langsung kemudian bisa nanam lagi. Semua terasa cepat, padahal ada elemen bernama waktu yang tidak bisa kita manipulasi. Nah, dengan melakukan urban farming, salah satu hikmah yang bisa kita dapat menurut saya, dan saya harap teman-teman juga punya insight-nya masing-masing, bahwa dengan berurban farming kita bisa menyadari, kita bisa melihat bagaimana semesta bekerja, bahwa ada elemen bernama waktu yang tidak bisa dimanipulasi. Ada proses, dan kemudian kita nikmati prosesnya. Dari situ kita melihat, oh, setiap butir beras yang kita makan semua berproses. Setiap bumbu yang membuat makanan kita makin sedap ada prosesnya. Setiap kopi yang dihirup, karena lihat kabulan sih, Bang Robi kan lagi seneng nyeduh kopi kan soalnya. Setiap biji kopi itu juga merupakan ada prosesnya. Semoga dengan berurban farming membuat kita menjadi lebih mindful, lebih bersyukur, dan lebih bisa menikmati apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bahkan ya sahabat semua, bahkan yuk saya mengajak sahabat semua, kita sama-sama menghirup nafas saat ini. Oksigen yang kita hirup, siapa yang menghasilkan? Tanaman-tanaman juga gitu. Jadi ketika kita menanam, kita sedang berkontribusi menghasilkan oksigen. Khususnya kita ya yang hidup di kota, yang hidup di tempat urban ini, di mana polusi dan udara segar menjadi hal yang bersusul-susulan seperti itu. Begitu pagi udara segar datang, agak siang sedikit langsung kemudian ada polusi lagi. Maka setiap nafas kita adalah sebuah rasa syukur yang sesungguhnya hadir tidak gratis. Dalam artian ada proses. Yuk kita jaga lingkungan kita mulai berurban farming. Siapa tahu rasa empati itu tumbuh tidak hanya pada diri kita, tapi juga diri keluarga dan anak-anak kita. Sampai kita ketemu lagi sahabat semua di ngobrol-ngobrol sore urban farming selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau dibahaskan, silakan japri saya. Kira-kira minggu depan kita mau ngobrolin soal apa. Sampai kita ketemu ya. Nih ada Kak Ida Farida. Yang keren itu yang praktek, Bro Andika. Saya akan cuma menyimpulkan saja. Terima kasih ya teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di sharing ngobrol sore urban farming berikutnya minggu depan. Semoga kita semua sehat dan bye-bye. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman yang di Instagram. Terima kasih teman-teman yang di Facebook. Terima kasih sahabat-sahabat di podcast yang sudah ikut mendengarkan tayangan ini sampai selesai. Bye-bye.